Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, banyak orang memberikan respon ya atas sikap kita yang menyatakan bahwa perbuatan Yusuf Mansur itu tergolong perbuatan yang haram gitu. Tapi ada aja orang bilang ya, buktinya orang masih banyak datang gitu. Mana yang lebih besar dosanya menipu daripada misalnya jelas-jelas berjualan daging babi. Kalau daging babi, misalnya di warung steak and shake-nya Yusuf Mansur, dia nyata-nyata berjualan daging babi. Ya mungkin komunitas muslim atau umat Islam ya nggak akan datang ke situ, yakin kita itu. Kenapa? Karena bagi orang Islam tuh haramnya babi itu sudah menjadi kultur, budaya. Jadi walaupun mereka nggak sholat atau sholatnya mungkin sekali setahun gitu, tapi disuruh dia makan daging babi nggak bakal dia mau. Walaupun misalnya dimodifikasi gitu. Misalnya ini babi sudah sunat, nggak mau juga. Terus ada kan belum lama ini warga protes gitu. Karena ada sebuah restoran memasak rendang babi. Orang-orang dari Sumatera Barat sana itu memprotes keras. Karena itu sudah masuk masakan atau makanan etnis yang berkonotasi makanan umat Islam. Nah, kembali kepada cerita Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu ya perbuatan-perbuatannya yang banyak merugikan masyarakat ini jelas sebuah perbuatan yang haram. Karena itu termasuk ke dalam perbuatan yang masyarakatnya yakin mereka sudah kena tipu gitu. Atau bahasanya bahwa upaya Yusuf Mansur untuk mendapatkan duit itu mesti ditempuh dengan cara menipu. Jadi menipu dengan makan daging babi mana yang besar dosanya? Barangkali untuk berfatwa ini ya tentu ada wewenang dari lembaga keulamaan gitu. Kalau kita fatwa nanti orang marah pula. Tapi yang jelas itu memakan daging babi itu haram, di mana dosanya mungkin ya dibanding dengan menipu. Menipu itu merugikan banyak orang gitu. Tapi orang merasa sangat berhubungan langsung kena dosa itu kalau mereka makan daging babi. Tapi menipu ya mereka enggak merasakan efek langsung gitu. Ya kan? Itulah yang ditunggangi oleh Yusuf Mansur situasi ini, apalagi nanti pakai label-label syariat. Saya Yusuf Mansur sebelum melakukan aksinya dia bilang ada Allah, Bismillah, gitu-gitu kan. Jadi dia ditambah lagi nanti sudah aneh selawatin, diselawatin, baca selawat 1000 kali sehari, maka semua dosa-dosa akan diampuni. Begitulah Yusuf Mansur memberikan cerita-cerita palsu, agama abal-abal untuk melancarkan modusnya. Ya kan? Akhirnya memang masyarakat bisa dia berdaya. Masyarakat bisa dia berdaya, dia mendapatkan uang yang sangat banyak sekali. Yusuf Mansur itu dalam operasinya di medan dakwah, ini kita bilang operasi di bidang dakwah, dia menggunakan sarana dakwah untuk operasi bagaimana mengumpulkan uang. Oh, dia kaya sekali. Pemirsa jangan sampai terbelaya Yusuf Mansur nampaknya seperti ya kadang-kadang tuh seperti orang tidak punya duit gitu. Jangan percaya. Yusuf Mansur tuh banyak duit kata teman-temannya nih. Banyak dia punya duit. Karena duit itu ya dia itu lama melakukan operasi di bidang dakwah atau bahasa-bahasa dakwah, tapi melakukan raupan duit yang sangat banyak. Bahkan dengan musibah pun dia merasa itu untung. Sebagian orang mungkin ada yang ribut, kecil aja sebagian ribut itu pun Yusuf Mansur nggak mau bayar. Tapi banyak nih yang di bawah-bawah ini, yang silent majority ya, mayoritas yang diam. Dia terpedaya oleh cerita Yusuf Mansur, tapi malu untuk bercerita. Oh, itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada juga masyarakat itu
dia ingin mengakhiri hidupnya itu dengan husnul khatimah atau happy ending. Bagaimana happy endingnya? Ya dia berharap dosa-dosa di masa lalu itu diampuni oleh Allah. Lalu bisa membantu anak yatim atau rumah tahfiz. Tapi uang yang di tangan ini kalau bisa juga bertambah banyak. Situasi inilah yang disambar oleh Yusuf Mansur. Dia lemparkan program, dia lemparkan proposal, lalu uang masuk, setelah dia kabur sudah. Tahu-tahu nanti uang itu sudah dia pindahkan dengan membeli tanah-tanah masyarakat. Di atas tanah itu nanti dia bangunlah usaha-usaha. Yang paling menonjol itu ya usaha warung steak and shake, itu mereknya. Yang dikendalikan atau dijalankan oleh temannya yang juga pemikirannya sama gitu. Yang bernama Jody Brotoseno. Nah, sebagian ya sudah lari itu, ada yang sudah jadi juru bicaranya Aguan gitu. Tapi itu tidak masuk ke dalam usaha bisnis. Ya kan? Itu yang terjadi gitu. Jadi dari cerita-cerita Yusuf Mansur, dia telah mendapatkan uang yang sangat banyak, di mana uang itu negara aja belum bisa menjangkau. Apalagi setelah keluar keputusan OJK, di mana usaha paytrade-nya dinyatakan bangkrut dan izin operasionalnya dicabut. Dari situ Yusuf Mansur mendapat keuntungan uang yang sangat banyak. Kalau nggak percaya, tanya itu kepada orang-orang yang sebagian mau melapor gitu. Yaitu paket umrah merdeka. Oh, itu miliaran Yusuf Mansur dapat di situ. Miliaran dia dapat duit. Dari 10.000 orang yang ingin melaksanakan ibadah umroh, dia menyetor itu 10 juta. 3,5 juta itu untuk DP umroh. 6,5 juta itu untuk paytrade. Tapi dua-duanya nggak ada yang bisa dimanfaatkan. Umrahnya nggak berangkat, uangnya nggak dikembalikan. Tapi orang kita ini kan pakai orangnya. Udahlah nggak enak, apalagi dipanggil berkali-kali, padahal uangnya cuma 3,5 juta gitu. Panggil berkali-kali, ditanya ya kan, mereka malas gitu. Itu juga nanti orang-orang yang tertipu katakanlah dengan bahasa rumah tahfiz. Saya banyak tuh ketemu wali santri itu. Wali santri itu saya begini, dia rencana mau masukkan anaknya ke pesantren Yusuf Mansur, katakan Darul Quran. Begitu dia lihat, dia mundur gitu. Tapi uangnya kan udah masuk. Misalnya uang pendaftaran, uang pembangunan. Yang lazim di mana-mana itu, kalau santri tidak jadi melanjutkan pendidikannya di situ, kan biasanya uangnya itu dikembalikan. Yang dipotong hanya uang administrasi gitu. Tapi kalau Yusuf Mansur nggak ada cerita kembali-kembali. Disikat semuanya. Jadi banyak itu wali santri yang mengadu seperti itu. Misalnya uangnya habis 50 juta, ada yang 40 juta, dan 60 juta. Itu banyak. Nah, orang-orang begini kan malas nih ke pengadilan ini. Malas dia. Apalagi itu cerita kawan-kawan atau TKW yang di Hong Kong gitu. Ditipu oleh Yusuf Mansur, cerita mentah-mentah. Gimana ceritanya? Dia orang store uang, dia kasih itu, ada yang dikasih, saya ngeliat sendiri itu, kasih brosur aja. Nah, brosur itu dia tambahin itu, ini bisa nanti dijadikan barang bukti kalau mau meminjam uang di bank gitu. Atau penguat gitu. Apa urusan brosur untuk minjam duit di bank gitu. Begitu TKW ini memperlihatkan ke saya dulu tuh, saya kaget sekali sampai begini dia menipu orang gitu. Dan terakhir dia lagi kwitansi misalnya. Kwitansi itu tanda terima dari TKW kita yang di Hong Kong itu, tapi nggak ada itu pakai materai, tidak pakai tanggal, di mana itu diterima, itu nggak ada gitu. Secara fakta hukum ini kan akan berat. Tapi begitu Yusuf Mansur mengelabui orang-orang yang sudah mempercayakan nasibnya kepada dirinya. Ya memang Yusuf Mansur itu punya sertifikat tanah banyak sekali. Ada dulu orang yang pernah dirugikan oleh Yusuf Mansur, masih ada utang Yusuf Mansur sama dia 1,5 miliar. Tapi teman ini karena
melihat ke depan, katanya sama saya ketika itu. Dia nggak mau diinterview, kemudian ceritanya itu dia ingin bermitra dengan Yusuf Mansur. Gitu. Mungkin dengan itu cerita utang yang lama itu bisa ditutupi. Dikasih oleh Yusuf Mansur itu sertifikat, kata dia, itu mungkin hampir 100 sertifikat itu. Dia bilang, Ji, ente tinggal pilih, Ji. Tapi begitu mau dijalankan semua nggak ada yang jalan. Karena banyak sertifikat itu yang masih belum beres. Gitu. Nah, begini caranya. Tapi orang meminta nanti juga nggak bisa. Gitu. Itulah akal Yahudi. Gitu. Otak-otak kotor Yahudi yang melengkap di otak Yusuf Mansur, begitu dia mempengaruhi orang. Karena itu tidak aneh gitu ya. Dari cerita tabung tanah dipotong tuh gaji TKW Hong Kong. Dia bisa punya tanah di Sentul itu bisa 10 hektar. Di atas tanah itu dia kerjasamakan dengan apa ini? Dengan perusahaan properti, lalu dibangunlah di sana tuh apartemen. Nggak tahu berapa building itu. Jadi begitu cerita Yusuf Mansur itu, bagaimana dia mempengaruhi orang dengan cerita-cerita tipu, mungkin ini bahayanya lebih dahsyat daripada orang makan babi. Jadi kalau Yusuf Mansur mau jujur sebenarnya ya, dia harus bilang aja di warung steaknya itu di sini dijual babi gitu. Mungkin orang akan lari. Atau masyarakat percaya bahwa usaha Yusuf Mansur itu lebih bahaya daripada menjual babi gitu. Maka dia nggak mau makan ke situ. Kalau sudah begitu yang diyakini oleh masyarakat, dia ngerti sosok Yusuf Mansur, gitu. Sebentar itu warung steak and shake itu pasti sudah gulung tikar alias ditutup. Jadi perlu kita rumuskan kesadaran bersama. Jadi jangan dosa itu dianggap, misalnya ya, orang nggak sholat itu dosa. Gitu. Orang makan babi itu dianggap dosa. Gitu. Tapi usaha menipu orang gimana? Harusnya orang melihat ini juga lebih besar lagi dosanya. Iya kan? Lebih besar. Gitu. Kalau tadi itu kan urusan individu. Kalau ini urusan masyarakat. Yusuf Mansur telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, mengatasnamakan Islam. Mengambil cerita-cerita kurafat dan cerita-cerita syirik. Bagaimana orang bisa keluar uangnya, dibawa oleh Yusuf Mansur, lalu warung steaknya bertambah. Nah sekarang Yusuf Mansur tetap akan mencari celah bagaimana menawarkan proposal-proposal sehingga masyarakat itu lupa dengan apa yang telah dia lakukan pada masa lalu. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingatkan bahwa perbuatan Yusuf Mansur itu sampai sekarang masih tetap berada dalam koridor perbuatan haram dan dosa. Maka warung steak dan shake-nya itu juga bisa disebut sebagai salah satu bentuk usaha yang berasal dari perbuatan yang haram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.